Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Alif Putra sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakira Sonia Rajminaldi sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Diki Farito Putra Rama sebagai tergugat. Oke, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 ditekankan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada sidang kali ini telah disepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasinya. Mediasi diantaranya, yang pertama, saya memberi penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. 4, setelah itu kita masuk dalam tahap mediasi. 5, apabila mediasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik, agenda pertama kita akan membuat tata tertib mediasi terlebih dahulu. Bagaimana para pihak? Apakah ada usulan? Saya menyerahkan semuanya kepada mediator. Bagaimana yang kedua? Saya menyerahkan kepada mediator. Baiklah, dengan ini atas kesepakatan para pihak telah menyerahkan sepenuhnya kepada mediator untuk membuat tata tertib mediasi. Demikian tata tertib yang telah diusulkan oleh mediator. Tata tertib mediasi. Yang pertama, tata tertib adalah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pihak dalam mediasi. Kedua, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang ketiga, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang dengan kesepakatan para pihak. 4, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh badan arbitrase dan atau ditunjuk berdasarkan surat penunjukan mediator oleh para pihak. Yang kelima, mediator bersikap netral dan tidak memihak terhadap pihak manapun. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang ke-9, tidak merokok selama mediasi berlangsung. Yang ke-10, tidak menggunakan alat komunikasi, tidak merekam isi pembicaraan. Yang ke-12, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Bagaimana para pihak? Apakah sepakat dengan tata tertib ini? Sepakat. Baiklah, selanjutnya kita sepakati terlebih dahulu jadwal mediasi yang akan kita laksanakan sebanyak 4 kali pertemuan karena mengingat para pihak harus mempersiapkan beberapa proposal yang diajukan dalam mediasi ini sekaligus sebagai waktu perenungan untuk mencapai hasil kesepakatan. Mediasi yang pertama adalah yang saat ini kita lakukan. Yang kedua dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi, penyerahan proposal, penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir
pembacaan penawaran oleh para pihak. Ketiga, dengan agenda penyampaian pendapat mediator yang kemudian usulan penyelesaian oleh mediator, dan terakhir kesepakatan para pihak. Yang keempat, kesepakatan damai para pihak. Bagaimana para pihak? Apakah ada tanggapan dan saran? Saya, Pak. Dan tempat mediasi kedua kita? Saya, Pak. Kalau menurut saya, gimana mediasi kedua kita lakukan esok lusa? Karena kebetulan besok saya itu mau pergi ke luar negeri karena mau mengurus bisnis saya, Pak. Bagaimana pihak kedua? Kalau saya sepakat dengan pihak pertama, dan untuk tempat saya sarankan seperti hari ini aja, Pak. Bagaimana pihak pertama? Apakah sepakat? Sepakat, Pak. Baik. Untuk agenda mediasi kedua kita akan laksanakan pada esok lusa hari Kamis 19 Desember 2022 mulai pukul 13.00 WIB dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi, penyerahan proposal penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir pembacaan penawaran oleh para pihak. Sampai jumpa esok lusa Bapak dan Ibu. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Pak. Nah. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Oke, baik. Kita langsung saja memulai mediasi kedua kita dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi, penyerahan proposal penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir pembacaan penawaran oleh para pihak. Saya mulai dari pihak pertama, menceritakan apa yang terjadi. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Jadi Pak, Bapak Diki Pranito ini dia melakukan prestasi di mana waktu itu pada tanggal 20 Juni 2020 dia sudah tidak melakukan pembayaran hutang piutang. Jadi sebelumnya kita itu punya suatu perjanjian di mana Bapak ini meminjam duit kepada saya, cuman tidak dibayar. Di pertengahan awal-awal dia bayar, Pak. Tapi di pertengahan dia berhenti, tidak membayar sama sekali. Terus saya sudah tagih dengan secara baik-baik, tapi Bapak ini malah menghilang. Situ. Bagaimana tanggapan dari pihak kedua atas keterangan yang disampaikan pihak pertama? Benar, Pak, yang dikatakan pihak pertama, Pak. Tapi alasan saya tidak membayar hutang karena saya harus membiayai kakak saya yang sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Selain itu saya juga harus membiayai adik-adik saya yang masih sekolah, dan kami juga menggunakan gaji saya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya berniat membayar hutang, tapi meminta keringanan dan berpanjang waktu lagi. Masalahnya Anda sudah tidak bayar hutang sangat lama, sampai sekarang. Akibat dari Bapak tidak membayar hutang, saya mengalami kerugian dan bisnis saya sempat macet karena hutang Bapak. Saya minta maaf sebelumnya, Ibu, karena memang tadi saya jelaskan juga gaji saya kecil dan itu pun dipakai untuk keluarga saya, dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Tidak bisa begitu, Pak. Saya juga butuh itu. Tolong tenang, pihak pertama harap tenang. Sesuai tertib yang telah kita sepakati dari awal, agar mediasi tetap berjalan dengan baik, dan biarkan pihak kedua menyelesaikan dulu ceritanya. Baik, Pak. Saya minta maaf. Baik, Pak, pada intinya saya sangat berniat untuk melunasi hutang saya kepada pihak pertama, tapi tidak dalam waktu dekat-dekat ini. Tapi akan saya cicil hutang saya. Bagaimana pihak pertama? Baik, Pak. Pada intinya saya ingin Bapak Diki Pranito ini melunasi semua hutang-hutangnya agar bisnis saya kembali lancar. Baik, pada intinya pihak pertama meminta agar pihak kedua secepatnya membayar hutang, dan pihak kedua meminta keringanan dengan memberi waktu lebih
dan membayarnya dengan mencicil hutang. Benar demikian? Benar, Pak. Baik, kalau begitu kepada pihak pertama saya berikan kesempatan untuk membacakan apa saja penawaran penyelesaian perkara ini. Baik, Pak. Saya akan membacakan penawaran pihak. Terima kasih Pak. Tidak bisa begitu, Pak. Semakin dia kayak gitu, semakin lama dong dia melunasi hutang-hutangnya. Kalau begini caranya, saya bisa saya jual itu sertifikatnya. Tolong jangan dijual Bu, nanti kalau dijual saya tinggal di mana? Ya mana saya nggak mau tahu. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Baik, kepada pihak kedua, berapa gaji Anda sebulan? 10 juta Pak. Tapi hasil itu sebagian besar untuk biaya pengobatan kakak saya yang sedang dirawat di rumah sakit, dan sisanya pas untuk membiayai 4 adik saya masih sekolah, pajak dan kebutuhan sehari-hari, dan mencari uang di keluarga saya hanya Pak, dan orang tua kami sudah lama wafat. Jadi saya belum bisa melunasi hutang saya dalam waktu dekat ini. Makanya saya mengajukan penawaran pembayaran dengan cara menyicil Pak. Tapi itu terlalu lama untuk pembayaran, Pak. Dan dari kemarin juga saya sudah lakukan untuk masa pembayaran. Berapa kiranya kerugian per bulannya, Bu? Kerugian sekitar 2 juta, Pak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian terlebih dahulu proses mediasi kedua kita. Akan kita lanjutkan di mediasi ketiga tanggal 20 Desember 2022 di tempat yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Baik Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, baik. Oke, baik. Agenda kita kali ini adalah penyampaian proposal penawaran penyelesaian oleh mediator, kesepakatan akhir serta perjanjian damai. Karena di mediasi sebelumnya para pihak belum juga mencapai kata sepakat dari setiap penawaran yang diajukan para pihak. Maka dari itu saya selaku moderator ingin menyampaikan alternatif penawaran penyelesaian perkara dengan mengacu pada catatan mediator di mediasi sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah keberatan? Tidak Pak. Baiklah. Para tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar 150 juta sesuai surat pengakuan hutang piutang nomor bla 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 tanggal 21 Agustus 2019. Pasal 2, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para pihak kedua kepada pihak pertama dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengakuan hutang ini, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh pihak kedua tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar 5.546.700 sekaligus lunas. Pasal keempat, untuk menjamin pinjamannya, pihak kedua memberikan anggunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut. Untuk pasal 5, asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pihak pertama sampai dengan kreditnya pihak kedua lunas. Pasal 6, bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, pihak pertama berhak untuk menjual seluruh anggunan baik di bawah tangan maupun di muka umum. Untuk dan atas nama permintaan pihak pertama dan yang berhutang atau pihak kedua maupun pinjaman yang menyatakan atau menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah bangunan. Apabila pihak kedua maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya pihak kedua maupun pihak penjamin, pihak pertama dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Bagaimana pihak pertama tanggapannya? Baik, saya setuju dengan moderator. Dengan begitu juga waktu tempo cicilannya tidak begitu lama sehingga dapat menutup kekurangan dari bisnis saya. Bagaimana tanggapannya pihak kedua? Baik Pak, saya juga setuju dengan usulan melihat itu juga sesuai dengan pemasukan saya, dan saya juga bisa membayar pengobatan kakak saya yang sedang sakit, membiayai adik-adik saya dan kebutuhan sehari-hari.
Oke, baik. Dengan begitu, para pihak sepakat dengan proposal pendakwaan penyelesaian perkara dari mediator keseluruhan. Setuju, Pak. Baik, dengan begitu mediasi ketiga kita sudahkan terlebih dahulu dan kita lanjutkan pada tanggal 22 Agustus 2022 untuk agenda kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sampai jumpa. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Agenda kita kali ini adalah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dengan begitu, para pihak telah bersedia menandatangani akta damai seperti yang disepakati di mediasi 3 dan para pihak tidak ada paksaan dengan hal tersebut. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, saya akan bacakan ulang terlebih dahulu akta damainya. Dalam hal ini mediator pihak pertama dan pihak kedua menjelaskan pertama bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menunjuk seorang mediator yaitu Ahmad Alif Saputra. Yang kedua bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan mulai hari Senin tanggal 17 Desember 2022 sejak agenda mediasi tahap pertama. Berdasarkan hal tersebut di atas, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara perdamaian yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut. Bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam perjanjian dengan jalan perdamaian melalui proses pemediasi yang dilakukan bersama seorang mediator dalam sidang mediasi para pihak. Kepada pihak pertama, silakan menandatangani. Oke, itu pihak kedua. Oke, dengan begitu para pihak telah mencapai kesepakatan akhir dan para pihak telah berkomitmen untuk menepati janji yang sudah tertuang dalam akta damai ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.